Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru yang berbahagia dengan saya Lindawati. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. Contoh soal AKM yang akan dibuat adalah diantaranya pelajaran prakarya. Sebelum membuat soal, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bentuk soal-soal AKM. Pertama adalah pilihan ganda, kedua pilihan ganda kompleks, ketiga menjodohkan, keempat uraian singkat, dan kelima adalah uraian. Komponen-komponen dalam soal AKM diantaranya adalah terdapat konten atau informasi yang diambil dari berbagai media. Kemudian kedua adalah proses kognitif, yaitu proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan ketiga adalah konteks, merupakan situasi dari keadaan yang diharapkan. Nah, kemudian kita bahas bagaimana itu konten, proses kognitif, dan konteks. Yang pertama, konten. Konten adalah informasi yang terdapat di dalam berbagai media sosial lainnya. Nah, konten terdiri atas konten literasi dan konten numerisasi. Konten literasi diantaranya adalah A. Teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi pengembangan pengetahuan bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan adalah pengalaman untuk mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan perenungan kepada pembaca. Selanjutnya adalah konten numerisasi. Konten numerisasi adalah diantaranya bilangan atau berbagai macam bilangan. Yang B, pengukuran dan geometri. Sedangkan yang C adalah data dan ketidakpastian, artinya di sini adalah pemahaman atau memahami. Sedangkan yang D adalah aljabar, diantaranya adalah persamaan dan pertidaksamaan. Berikutnya yang kedua adalah proses kognitif. Proses kognitif merupakan tahapan dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, literasi dengan numerisasi, sedangkan pada literasi dalam proses mendapatkan pengetahuan, pertama adalah menemukan informasi, yaitu dari berbagai macam media sosial atau media elektronik lainnya. Yang B, interpretasi dan integrasi, memahami pengetahuan yang sudah didapatkan dari hasil penemuan informasi. Dan yang C adalah evaluasi dan refleksi, di mana menilai dan mengaitkan informasi yang sudah didapatkan dan dipahami. Proses kognitif numerisasi adalah diantaranya pertama pemahaman, yaitu memahami fakta dan prosedur. Yang B, penerapan, menerapkan konsep matematika. Dan yang C adalah penalaran matematika. Yang ketiga adalah konteks. Konteks adalah suatu situasi yang ada kaitannya kejadian. Terdiri atas literasi dan numerisasi yang meliputi A. Personal, yaitu yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Yang B adalah sosial budaya, berkaitan dengan antar individu, budaya, dan kemasyarakatan. Sedangkan yang C adalah saintifik, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, dan fakta ilmiah. Sebenarnya, soal AKM tidak didesain berdasarkan kompetensi setiap mata pelajaran. AKM bisa bersifat integratif dan kolaboratif antar mata pelajaran. Tetapi kita dapat belajar membuat AKM sesuai dengan KD mata pelajaran. Misalnya pelajaran prakarya. Contohnya aspek pengolahan kelas 7, KD 3.2, olahan hasil samping buah segar menjadi makanan atau minuman kesehatan. Soal AKM
pasti HOTS atau High Order Thinking Skill, tetapi tidak semua soal HOTS dapat dijadikan AKM. Pada konten yang ditampilkan di layar, terdapat teks informasi yaitu yuk tangkal COVID-19 dengan 3 bahan nabati yang merupakan hasil penelitian di Universitas Indonesia dan IPB. Proses kognitifnya adalah menemukan informasi, sedangkan konteksnya adalah sosial budaya individu antar masyarakat. Subkompetensinya adalah mengakses dan mencari informasi dalam teks. Rincian kompetensi adalah apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan bentuk soal dapat dibuat dari 5 contoh bentuk soal AKM. Untuk soal pertama adalah bentuk pilihan ganda, di mana dalam rincian kompetensi berkaitan dengan apa, yaitu bahan atau bahan apanya, di mana di antara bahan makanan pada yang diteliti di UI dan IPB sebagai bahan makanan yang berfungsi untuk imunitas tubuh dalam menangkal COVID-19 dari bahan nabati adalah A. Madu, B. Kulit jeruk, C. Buah, dan D. Daun. Ini adalah termasuk soal pilihan ganda. Bentuk soal kedua adalah benar dan salah. Dengan rincian kompetensi, teknik pengolahan, apa yang digunakan dalam pembuatan makanan yang menggunakan bahan madu, kulit jeruk, buah, daun, dan kulit batang dari jambu biji. Jenis soalnya adalah teknik pengolahan yang dapat digunakan dalam pembuatan minuman kesehatan sebagai penangkal COVID-19 adalah dibuat olahan jus. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, peserta didik dapat memilih jenis pernyataan yang benar dan yang salah. Selanjutnya adalah jenis soal ketiga, jenis soal pilihan ganda kompleks, yaitu option jawaban lebih kompleks dari jenis bahannya. Misalnya, bahan makanan nabati yang diteliti oleh peneliti UI dan IPB yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan teknik pengolahan. Dan di sini ada A. Madu di jus, B. Kulit jeruk di jus, C. Batang jambu biji di jus, dan D. Buah atau daun dan kulit batang daun jambu biji yang di jus. Bentuk soal yang keempat adalah menjodohkan. Dengan rincian kompetensi adalah jenis bahan dengan teknik pengolahan yang digunakan. Soalnya adalah jodohkan bahan makanan yang diteliti oleh peneliti UI dan IPB yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan teknik pengolahan. Di sini terdapat 2 kolom bahan nabati atau bahan yang digunakan dengan teknik pengolahannya. Peserta didik diharapkan dapat menjodohkan jenis bahan dengan teknik pengolahannya. Berikutnya soal kelima adalah soal esai. Dengan rincian kompetensi bagaimana? Jenis soalnya adalah menurut peneliti di UI dan IPB, bagaimana teknik pengolahan kulit jeruk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat agar dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, inilah contoh-contoh pembuatan soal AKM pada pelajaran prakarya yang dapat disesuaikan dengan KD pembelajaran. Semoga apa yang dapat disampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Kita pun bisa mencari lagi literasi jenis berbagai macam konten yang dapat dibuat sebagai soal AKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.